Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzian ZD Substa, CGP Angkatan 10, Kabupaten Indramayu. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek supervisi. Dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Dadang Mulyadi Iriana. Selamat pagi Bapak Dadang. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali. Oh, senang. Bersemangat. Luar biasa ya Bapak ya, semangat untuk melaksanakan supervisi hari ini. Ya Bapak, berdasarkan jadwal yang saya terima hari ini, di siang hari tepatnya Bapak akan melaksanakan supervisi ya Pak ya? Betul. Saya di sini sebagai supervisor yang akan melaksanakan supervisi atau observasi pada pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti siang. Namun sebelum supervisi dilaksanakan nanti siang, ada beberapa hal, ada kegiatan yang perlu kita jalani terlebih dahulu, yaitu kegiatan observasi ya Pak. Oke, pada kegiatan observasi ini Pak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Dadang. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa tujuan dari supervisi ini adalah untuk mampu mengembangkan dan menstimulus guru dalam melaksanakan pembelajarannya sehingga mampu mengakomodir kebutuhan pilihan yang berbeda antara murid satu dengan murid lain sehingga murid dapat tereksplorasi kemampuan. Ini tujuan dari supervisi dan observasi. Kemudian Pak, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang saya inginkan kepada Bapak. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan pada siang hari ini? Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan definisi dari bidang fakta, kemudian siswa dapat mengenal sifat-sifat dari fakta yang positif. Ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep di dalam fakta tersebut. Jadi ada dua tujuan saja ya Pak ya yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan supervisi nanti. Selanjutnya Pak, rencana area mana ya Pak yang akan rencananya Bapak kembangkan pada kegiatan pembelajaran nanti ya? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk area kompetensi yang nanti akan dikembangkan, saya ingin mengembangkan kompetensi komunikasi matematis siswa karena biasanya matematika itu kan bahasa yang verbal ya. Nah, bagaimana caranya nanti siswa bisa mengekspresikan kalimat matematika ke dalam bahasa verbal, kemudian bagaimana cara menuliskan simbol-simbol secara baik dan benar seperti itu. Jadi area yang rencananya akan Bapak kembangkan itu adalah di kemampuan kognitif siswa, bagaimana siswa mengkomunikasikan secara verbal bahasa matematika. Betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir Pak ini. Rancangan pembelajaran yang seperti apa Pak yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran di siang hari nanti yang meliputi bagaimana strategi memanfaatkan, model apa yang Bapak gunakan, metode apa yang akan dilakukan, dan terakhir media apa yang Bapak akan melakukan pada pembelajaran di siang hari nanti Pak. Baik, untuk rancangan pembelajarannya nanti saya akan menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi saya nanti menggunakan konteks dari lipatan sebuah kertas. Dari situ nanti siswa akan belajar membuat konsep bilangan berbakat. Nah, selanjutnya nanti saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan. Jadi siswa harus bisa menemukan sendiri konsepnya, kemudian setelah itu dia bisa menggeneralisasi atau membuat kesimpulan dari konsep tersebut. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran saya gunakan gabungan dari beberapa metode. Yang pertama ada metode ekspositori, kemudian metode diskusi, lalu ada metode demonstrasi, supaya ada beberapa variasi untuk metodenya seperti itu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Untuk medianya Pak? Nah, untuk media sendiri nanti saya akan menggunakan slide PowerPoint, kemudian nanti menggunakan media karton untuk presentasi. Nanti siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, nanti akan disediakan karton dan spidol untuk presentasi. Oke, jadi rencana pembelajarannya ini luar biasa saya ya Pak ya. Dimulai dari pendekatan kontekstual yang Bapak gunakan, kemudian modelnya pun model discovery learning, pendekatan penemuan, di anak perlu menemukan sendiri apa konsep dari matematika yang akan Bapak ajarkan. Kemudian metodenya pun di sini ada kombinasi apa ya, tiga metode yang akan digunakan. Setiap medianya pun di sini ada slide, kemudian ada tas karton, dan beberapa media lain yang digunakan supaya mendukung bagaimana siswa belajar materi eksponensial. Oke, baiklah Bapak saja kegiatan observasi pada pagi hari ini. Semoga rencana yang akan Bapak laksanakan pada siang hari nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sekian Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Sampai jumpa nanti siang. Siap. Oke, sekian dari saya kegiatan praobservasi untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih ingat nggak pas pertanyaan selamat pagi? Jawabannya pagi ulang. Kita ulang lagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap. Memimpin berdoa. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tidak hadir sebelumnya? Ini semua. Oke, alhamdulillah ya. Kita semuanya sehat walafiat untuk ikut pembelajaran. Baik, sebelumnya kan sudah diberikan tugas ya. Kalian harus menyaksikan video tentang bilangan berpangkat. Lalu kemudian dicatat di buku catatannya apakah sudah dilakukan? Sudah dikasih tahu kalau misalkan Bapak ucapkan selamat pagi dijawab dengan apa? Tepuk tangan. Kita coba selamat pagi. Kalau selamat siang berarti tepuk tangannya berapa? Selamat siang. Kalau sore berarti selamat sore. Nah, kalau malam tepuk tangan berapa kali? Malam tepuk tangannya berapa kali? Tepuk tangan ya. Malam itu waktunya tidur. Jadi kalau posisi tidurnya gimana? Oke, coba. Yang nggak konsentrasi nanti ke depan siap. Selamat malam. Nah, seperti itu. Oke, kita ulang dari awal. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya, selamat pagi. Selamat malam. Nah, masih ada tangan. Siapa? Oke, konsentrasi kita ulang lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, siapa tuh? Oke, nanti siap-siap bantu Bapak ke depan ya. Bantuin aja. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Eksponen. Ada yang tahu eksponen itu apa? Bilangan berpangkat. Sebelumnya di SMP kalian sudah pernah belajar bilangan berpangkat, betul nggak? Ada yang pernah SMP di sini? Oh, pernah ya? Pernah semuanya ya? Oke, kita mulai. Bilangan berpangkat atau kita sebut sebagai eksponen ya. Hari ini kita akan belajar tentang definisi pangkat bilangan bulat positif, kemudian sifat-sifat pangkat bulat positif, lalu pangkat nol dan bulat negatif. Coba kalian lihat catatannya, kalian sudah mencatat sampai mana tadi? Definisinya sudah? Sifat-sifat pangkatnya sudah? Nah, ini dari pangkat nol dan bulat negatif ada yang dulu ya. Coba angkat tangan yang dulu tadi, yang belum selesai nggak apa-apa, angkat tangan ya. Satu, yang lainnya. Ayo dicek lagi siapa yang belum sampai pangkat nol dan bulat negatif. Nanti dilanjutkan ya, dilengkapi catatannya. Oke. Mohon perhatiannya, kita baca dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat. Nah, yang pertama, menemukan konsep bilangan berpangkat pada masalah kontekstual. Selanjutnya, menjelaskan definisi pangkat bilangan bulat positif. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat pangkat bilangan bulat positif. Berikutnya, menjelaskan pangkat nol dan bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, kita absensi terlebih dahulu. Bisa terbaca ya, perhatikan masalah berikut. Nah, misalkan Ali akan melipat selembar kertas sebanyak 5 kali secara simetris. Berapa banyak bidang kertas yang akan terbentuk? Misalkan Bapak punya sebuah kertas
Nah, kalau kertas ini kita lipat, akan terbentuk berapa bagian bidang kertas? Dua ya. Nah, kalau kita lipat lagi, 2 kali lipatan akan terbentuk berapa bidang kertas? 4. Kalau kita lipat lagi ada berapa? 6 atau 8? 6 atau 8? 8 ya. Nah, kira-kira kalau dilipat sebanyak 5 kali, ada berapa banyak lipatan kertas? 32. Oke, katakan namanya sebutkan. Namanya? Saya semua. Wisnu. Jawabannya berapa? 32. Kira-kira yang lain sepakat nggak jawabannya? 32. Kita cek ya. Oke, lipatan pertama. Jelas nggak? Oke, lipatan pertama itu ada 2. Kemudian dilipat lagi menjadi 4. Dilipat lagi jadi berapa? 8. Setelah 8 dilipat lagi jadi 16. Dilipat lagi jadi 32. Oke. Kita lihat di tabel di sini. Cukup jelas ya? Jadi setelah lipatan pertama terbentuk 2 bidang kertas. Dilipat lagi menjadi 4. Nah, dari mana 4? Yaitu 2 dikali 2. Kemudian lipatan ketiga ada berapa? 8 itu dari mana? 4 kali 2. 8 kan? 8 kali 2 jadi 16. 16 kali 2 jadi 32. Oke, itu persepsinya. Nah, sekarang kita bahas definisi dari pangkat bilangan bulat positif. Jadi, tadi kan 5 kali lipatan ya. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya dituliskan berulang sebanyak 5 kali. Maka bagaimana cara kita menuliskan atau mengekspresikan kalimat ini? Ada yang masih ingat waktu SMP? Ditulis jadi apa? 2. Ada kalian yang mau jawab? Oke. 2 pangkat 5, yang lain setuju? Oke, berarti kita tulisnya menjadi 2 pangkat 5. Oke, dengan cara yang sama, kalau ada 3 kali 3 kali 3 kali 3, maka kita tulis apa? 3 pangkat 4. Satu lagi, ketika P kali P kali P, jadi kita tulis apa? P pangkat 3, betul. Nah, jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Oke, nah maka definisinya adalah, ada yang mau menyimpulkan nggak kira-kira definisi dari perpangkatan untuk setiap bilangan? Misalkan kita kan kalau dalam matematika perubah atau variabel ya, variabel biasanya dinyatakan menggunakan huruf ya. Jadi misalkan di sini kalau ada A pangkat N, maka kita tuliskan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya. Kira-kira A-nya berapa kali? A-nya berapa kali? Ini P-nya ada berapa? Jadi tulis P pangkat 3. Ini A-nya pangkat apa? N. Berarti A-nya dikalikan sebanyak N. Oke, jadi di sini kita tulis A-nya berulang sebanyak N kali. Nah, catatan A itu adalah bilangan pokok atau kita sebut basis. Kemudian N-nya adalah pangkat atau eksponen. Oke, sampai sini ini adalah definisi dari bilangan berpangkat. Setelah definisi tadi apa? Yang kedua apa? Sifat. Oke, jadi berikutnya adalah sifat-sifat pangkat bilangan eksponen. Nah, untuk materi ini kalian harus mencari sendiri ya konsep sifat tersebut. Kita akan menggunakan discovery learning. Discovery learning itu adalah pembelajaran
yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsepnya. Jadi Bapak di sini nanti akan bagikan LKPD. Nanti kalian secara berkelompok, kelompoknya sudah dibentuk ya. Oke, satu kelompok kemarin disepakati berapa orang? 5 atau 4 ya. Oke, kita bagikan. Silakan berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bergabung dengan yang di belakangnya. Kelompok 4, kelompok 5 bergabung dengan yang di belakangnya. Ini satu kelompok berapa orang? 5. Kelompok 6 ini kelompok. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Sifat-sifat pangkat ada 5, 1 sampai 5. Nah, kalian boleh langsung isi di sini di lembar kerjanya masing-masing. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, itu udah. Oh, kesimpulannya oke. Berarti kesimpulan gimana? Kalau alpha itu N. Sebelum ini tadi kalau alpha B pangkat 3 hasilnya jadi apa sebenarnya? Alpha B pangkat 3. Jadi kalau alpha B pangkat kita semua. N B akan boleh ditulis A. N pangkatnya besar. Nah, seperti itu, luar biasa. Oke, nanti langsung jawabannya ditulis ya. Ditulis di kertas. Oke, sekarang waktunya presentasi dari sifat-sifat bilangan eksponen yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Mulai dari sifat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai dari sifat yang pertama. Tadi yang bagian sifat 1 siapa? Oke, kelompok 1. Oke, silakan siapa yang mau presentasi? Boleh, silakan jelaskan. Yang lainnya perhatikan semuanya terlihat enggak? Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Nah, jangan ribut. Ingat kesepakatan kelas yang ribut apa? Baca lagi di buku catatan. Baca dulu. Yang ribut apa? Yang ribut ngapain? Apa? Jajanin satu kelas ya. Oke. Udah berdiri siap? Oke. Nah, ketika ada yang presentasi tolong didengarkan. Oke. Oke, siap. Nah. Ayo silakan kelompok 1. Suaranya agak keras ya. Satu kalian A 3/4 kali 3/2 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3/2 ya. Jadi Oke, Bapak minta yang langsung ke bagian C. Bagian C itu apa? apakah 2 kali apakah 3? Oke, terlihat ya, angka 2 dikali apakah 3. Selanjutnya, apakah 2-nya diuraikan menjadi apa? A dikali A. Lalu apakah 3-nya diuraikan jadi apa? A kali A kali A. Oke, sehingga menjadi Apakah 5? apakah bisa. Selanjutnya, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang dapat diambil dari penyelesaian di atas A pangkat X kali A pangkat X sama dengan A pangkat X kali X.
Oke, ujiannya diambil berapa kelompok? Nggak usah Dua, semua, nggak usah. dua ya. Dua aja. Satu lagi yang mana? Dua. Ada yang mau presentasi? Oke, nah satu, berapa ya? Oke, silakan. Yang lainnya perhatikan. Suaranya akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, kami dari kelompok 7. Nama saya Abidjan Sujadi. Saya akan menjelaskan tentang lima angka dan pembagian 3/5 akan 4 Angkat ya, angkat. sama dengan 3/5 dan 3/5 dari 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Oke, stop. Sama sini paham? 3/5 kalau dipangkatkan 4, maka diuraikan sebanyak berapa kali? 4 kali ya. Sudah sesuai ya? Oke, lanjutkan. Di bawah itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 liter. Terus di bawahnya lagi 3 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sama dengan dari kesempatan ini jawabannya adalah 3 4 angka 4 Oke, semuanya perhatikan. Jadi di situ untuk sifat yang 5, karena pembilang yang tersebut pangkatnya sama, yaitu 4, maka ditulis jadi 3 pangkat berapa? 4/5. Nah, dengan cara yang sama, ketika diganti dengan variabel, di situ variabelnya apa B ya? Upper B. Oke, jadi upper B pangkat apa di situ? Pangkat 3. Pangkat 3. Tulisnya berulang. Oke. Coba kamu jelasin lagi untuk yang apa? Oke, perhatikan semuanya. Yang diulang Justin, yang diulang Justin. Ingat, istirahat kalian nggak usah jajan, dijajanin ya sama siapa? Justin. Justin. Oke, silent please, kita lanjutkan ya. Tadi kalian sudah presentasi semuanya, Bapak bahas dari sifat yang pertama. Kita lihat di sini. Jadi kalau ada angka 4 dikali angka 3, apakah 4-nya ditulis berulang sebanyak 4 kali ya? Lalu angka 3-nya ditulis berulang